Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Husada dengan IMAHIR 124, praktikan dari pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan modul 5 PPM, yaitu analisis kapabilitas proses dan Six Sigma pada shift 1 kali ini. Di sini saya akan membacakan soalnya. Pharmacare adalah perusahaan yang memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sekitar 100 eh, kurang lebih sama dengan 1,5 mili. Untuk menjaga konsistensi mutu, tim quality control mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Berikut merupakan hasil pengukuran volume sirup obat batuk. Di sini terdapat subgrupnya, yaitu terdapat 25 subgrup dengan pengujiannya sebanyak 5. Pertanyaannya, lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi dari kualitasnya. Untuk soal nomor 2 ini, PT Lulupek adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma selama bulan Mei 2025. Tim Quality Control melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria terhadap critical to quality, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring. Berikut merupakan tabel data hasil inspeksi harian. Di sini ada tanggalnya, jumlah produksi, jumlah tas ransel yang diinspeksi, dan jumlah produk cacat. Jadi berdasarkan data hasil inspeksi, maka tentukan nilai DPU, defect per unit, DPO, defect per opportunity, nilai DPMO, defect per million opportunities, dan level sigma dari proses produksi. Dan juga jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Di sini langkah pertama itu adalah memasukkan data-data nomor satu dan nomor 2 dari hasil pengukuran volume sirup dan data hasil inspeksi harian ke dalam Excel, kemudian eh, Excel tadi, kemudian dimasukkan satu folder dengan RStudio agar bisa membaca dari file RStudio ini. Di sini saya sudah membuat sintaks dan memasukkan software apa ke software RStudio-nya. Di sini langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita mengaktifkan package terlebih dahulu dengan library readXL karena kita akan membaca dari si file Excel-nya, dan library QCC yaitu Quality Control Chart untuk membaca eh, quality control chart tersebut. Di sini kita menginput data dari soal nomor satu, yaitu kita membaca Excel-nya dengan nama Excel-nya tadi, Tuming modul 5 PPM Angger dan sheet 1 karena data ini terdapat pada sheet 1. Nomor 2 juga sama tetapi berada pada sheet 2. Untuk soal nomor 1 ini kita mendapatkan informasi data tersebut yaitu USL yaitu 100 ditambah 1,5 karena tadi ada 100 kurang lebih sama dengan 1,5 dan LSL yaitu 100 kurang dari 1,5 dengan target yaitu 100. Kemudian kita running saja. Oke, yang kedua kita akan menghilangkan kolom subgrupnya yaitu data volume produk. Untuk soal nomor satu, karena kita di sini minus 1, maka kita akan menghilangkan kolom subgrupnya. Kemudian selanjutnya kita akan menguji kenormalan dengan sintaks Fairbairn yaitu data volume produk uji 1 sampai uji 5 karena pengujiannya terdapat 5. Kemudian kita Shapiro test untuk menguji normalnya, kita running saja. Oke, di sini terdapat hasilnya untuk Shapiro normal tesnya atau W itu sama dengan 0,98813 untuk p-value 0,3532. Di sini data ini berdistribusi normal karena p-value-nya itu bernilai lebih dari 0,05. Maka data tersebut dapat memenuhi asumsi karena sesuai dengan asumsi batas kendalinya dan kapasitas prosesnya. Kemudian setelah membuat uji normal, kita membuat peta kendali dari hasil uji normal tersebut.
Oke, dapatkan dari X bar chart dari peta kendali ini dari PT Pharmacare. Di sini ada yang tidak memenuhi dari LCL-nya atau di bawah dari si lower-nya. Itu pada grup ketiga ini. Oke, kita akan melihat data yang berada di luar batas kendali. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan data yang di luar batas kendali dengan data volume produk karena tadi ada di grup 3 eh, datanya, maka kita akan menghapus data yang berada di luar batas kendali tersebut pada grup 3. Selanjutnya kita akan membuat peta kendali lagi untuk perbaikannya. Oke, dapatkan bahwa sudah memenuhi batas UCL dan LCL di dalam batas UCL dan LCL. Kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan kapabilitas proses dari si peta kendali dan peta perbaikan itu untuk LCL dan USL-nya. Oke, maka didapatkan hasilan number of ops-nya OBS-nya itu 120, centernya itu 100, standar deviasinya itu 0,337, targetnya 100. Untuk LSL itu 98,5, untuk USL 101,5. Ini hasilnya. Ini apa? LSL 98,5, USL 101,5. Oke, gimana untuk pengertian pengertian center dari sini? Ya, dari Oke, di mana untuk pengertian center itu sendiri adalah rata-rata hasil produksi untuk mencapai targetnya. Di mana untuk standar deviasi itu 0,337, di mana variasinya itu relatif kecil yang berarti stabil. USL dan LSL-nya itu menunjukkan batas yakni standar kualitas yang cukup ketat. Untuk hasil atas ini tadi kan p-value. Oke, baik. Dapatkan hasilnya setelah kita menghilangkan kapabilitas prosesnya. Didapatkan number of OBS-nya 120, centernya 100, standar deviasinya 0,337, target 100, LSL-nya itu 98,5 dan USL 101,5. Di mana untuk CP value-nya itu 1498 dan untuk CP 2,5 1308 dan untuk 97,5 1608, di mana untuk value ini itu untuk mengukur proses terhadap rentang spesifikasi di mana nilainya itu lebih dari satu, di mana prosesnya itu capable dan mampu memenuhi batas spesifikasi. Untuk CP1 dan CPU itu hasilnya kurang lebih hampir sama ya, jadi proses tersebut itu terpusat dengan baik dan tidak bergeser ke arah batas manapun. Untuk hasil CPK ini sendiri di mana indeks kapabilitas aktual itu lebih dari 1,33, yaitu hasilnya itu p-value-nya 1,452 yang berarti proses sangat baik dan stabil untuk CPK-nya. Untuk CPM itu hasilnya adalah value-nya 1484, di mana mempertimbangkan jarak rata-rata terhadap target. Jadi nilai yang hampir sama dengan CP. Jadi nilai dari CPM itu hampir sama dengan hasil si CP itu, di mana proses tersebut itu tepat sasaran atau memenuhi target. Jadi 0% itu di sini EXP kurang dari LSL 0%, EXP USL 0%, OBS LSL kurang dari LSL sama dengan 0% dan OBS lebih dari USL sama dengan 0% itu artinya tidak ada produk yang berada di luar batas spesifikasi. Jadi kesimpulan untuk nomor satu ini, produk itu stabil, presisi, dan dapat memenuhi spesifikasi. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita akan mengaktifkan package library statistikanya. Kita selanjutnya akan mengaktifkan DPU-nya untuk total defektif itu
kita mengambil dari jumlah produk cacat. Untuk total inspeksi yaitu kita mengambil dari soal nomor 2 yaitu jumlah tas ransel yang diinspeksi. Untuk DPU itu rumusnya adalah total defektif dibagi total inspeksi. Untuk mengaktifkan DPO ini kita terdapat datanya itu CTQ-nya itu sama dengan 4, DPO-nya itu didapatkan dari DPU dibagi dengan CTQ. Untuk menghitung DPMO itu adalah DPMO sama dengan DPO dikali dengan 1 juta. Untuk menghitung level sigma ini, kita akan menggunakan distribusi normal pen norm, yaitu 1 dikurangi hasil dari si DPO tadi ditambah dengan 1,5. Selanjutnya yaitu membuat hasil sigmanya dengan round, yaitu Shibane. Itu kita menggunakan data DPU-nya untuk hasil tadi, terus DPO, DPMO, dan hasil level sigma, 2. Terus kita row names untuk hasil nilainya, kemudian kita print. Mungkin langsung saja kita run. Jadi untuk hasilnya ini, untuk DPU-nya sama dengan 0,03. Jadi rata-rata cacat. Jadi untuk hasil nilai DPU ini adalah 0,03, yang berarti rata-rata cacat produknya itu 3 cacat per 100 produk. Untuk DPO-nya sendiri itu adalah defect per opportunity, yaitu 0,01. Ya berarti dari setiap kesempatan hanya 1% yang benar-benar cacat. Untuk hasil DPMO-nya sendiri itu adalah defect per million opportunity, yaitu hasilnya ada 8.175,56, yang artinya terdapat 8.175,656 cacat per 1 juta pelanggan. Di mana untuk hasil level sigma di sini adalah 2,34, di mana ukuran prosesnya ini cukup baik tapi belum efisien tinggi standarnya. Untuk standar industri level sigma itu kisaran 4 sampai 6 sigma. Jadi untuk kesimpulan Six Sigma ini, untuk nomor 2 ini adalah proses masih dapat ditingkatkan untuk mengurangi jumlah cacat dengan sigma level yang 2,34 dikategorikan yaitu menengah ke bawah, di mana menunjukkan peluang perbaikan pada tahap ini adalah inspeksi atau kontrol kualitas dari perbaikan itu sendiri. Untuk nomor 2, untuk poin E ini, tadi untuk poin E itu jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif dan atau masih memerlukan perbaikan. Jadi eh, karena Six Sigma ini belum cukup efektif, jadi pengendalian kualitas saat ini belum sepenuhnya efektif. Di mana ketika jumlah cacatnya ini belum terlalu besar, gimana cacatnya ini ketika jumlah terlalu besar, nah nilai Six Sigma ini itu dari 2,34 hasilnya ini menunjukkan variasi dalam proses yang masih cukup tinggi dan perlu perbaikan lebih lanjut, di mana rekomendasi perbaikan ini kita bisa analisis penyebab cacatnya dengan root cause analysis untuk mengidentifikasi sumber variansinya. Yang kedua itu kita bisa menerapkan continuous improvement atau DMAIC untuk meningkatkan kapabilitas prosesnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan level sigma hingga minimal 3,4 sigma agar hasil produk lebih konsisten dan juga mendekati spesifikasi idealnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.